salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab pertama Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Pertama Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk mengamati bahwa banyak orang telah menjadi pengikut Kristus, namun tidak semua pengikut Kristus memiliki pikiran Kristus. Tidak sedikit orang yang telah menerima keselamatan, tetapi masih berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu dengan kekuatannya sendiri. Tidak sedikit orang yang telah lahir baru, tetapi masih memiliki pikiran yang lama. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah hidup di dalam Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Mungkinkah kita dapat memiliki pikiran Kristus? Nah, hal inilah yang akan kita lihat di dalam kitab pertama Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa dia memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan, dan hal itu disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Hikmat manusia tidak dapat menyalami hikmat Allah. Para penguasa pun tidak dapat memahami hikmat Allah yang telah disediakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Paulus mengutip salah satu kitab di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang keempat dengan mengatakan bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati manusia, disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tidak sedikit orang yang mencoba menafsirkan nats ini dengan berbagai nafsir. Ada orang yang mencoba menafsirkan nats ini dengan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada juga yang menafsirkan nats ini dengan mukjizat-mukjizat yang akan terjadi. Tetapi ingin kita lihat di sini bahwa nats ini hanya menunjukkan pada satu hal, bukan pada banyak hal. Nats ini menunjukkan pada Yesus Kristus yang telah Allah sediakan dalam hikmatnya untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Yesus merupakan hikmat dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian yang kekal. Hal ini telah disediakan sebelumnya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Sampai saat ini, banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Masih ada yang beranggapan bahwa Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah seorang guru. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah dia yang sebenarnya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat yang ke-12, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lah yang menolong kita untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Roh yang berasal dari Allah, itulah yang menolong kita untuk mengenal karunia Allah yang terbesar bagi kehidupan kita. Kita coba memperhatikan ayat yang ke-13, di mana dikatakan, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tidak sedikit orang yang salah dalam menafsirkan ayat yang ke-13 ini. Seorang pengkhotbah pernah mengkhotbahkan ayat ini kemudian mengatakan bahwa mereka tidak butuh diajar oleh manusia karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajar mereka. Sayangnya, khotbah ini disampaikan dalam satu khotbah pengajaran. Pernyataan ini sebenarnya sudah tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan atau ajarkan. Jika kita tidak butuh pengajaran dari orang lain, mengapa dia mengajarkan firman Tuhan?
bukankah Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita? Kalau kita tidak butuh pengajaran orang lain, maka kita juga tidak perlu memberikan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini sering kita temukan dari beberapa orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan adalah nats ini dijadikan alasan untuk memasuki pendidikan formal atau pendidikan teologi. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan mereka. Kalau demikian, apakah maksud sebenarnya dari ayat yang ke-13 ini? Sekarang kita coba memperhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka berkata-kata tentang hikmat Allah, bukan yang dipelajari berdasarkan hikmat manusia, tetapi yang dipelajari dengan pertolongan Roh Kudus. Apa yang hendak ditekankan Paulus adalah dalam setiap mempelajari firman Tuhan, kita harus mengandalkan pertolongan Roh Kudus, bukan mengandalkan hikmat dan pikiran kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah pernah mengkhotbahkan nats yang sama, maka kita tidak membutuhkan persiapan yang baik. Setiap ladang pelayanan membutuhkan pergumulan yang berbeda. Sekarang kita melihat ayat yang ke-15. Karena inilah sering yang menjadi salah mengerti orang-orang Kristen. Ada orang Kristen yang membaca nats ini kemudian mengatakan bahwa orang lain tidak berhak menilai dirinya. Tidak katakan di dalam ayat yang ke-15 bagian firman Tuhan ini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebagai contoh, ada sebuah keluarga atau suami istri yang sangat sibuk sehingga kurang memberi perhatian kepada anak-anak. Maka pertanyaan yang diajukan adalah, bagaimana penilaian Kristus terhadap hal ini? Kita percaya bahwa Kristus menghendaki hal ini, tidak menghendaki hal ini. Tetapi manusia yang tidak rohani tidak memiliki pikiran Kristus, sehingga dia tidak akan memiliki keterbebanan untuk melayani keluarga tersebut. Contoh lain, sebagai orang yang rohani, tentu kita melihat seorang pemuda-pemudi yang mempunyai teman hidup yang tidak seiman, dan kita mengerti apa pikiran Kristus untuk pemudi tersebut. Karena Anda memiliki pikiran Kristus, maka Anda akan berbuat sesuatu. Tapi orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, mereka tidak akan menganggap bahwa hal itu hal yang biasa, bahwa mereka menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Apa yang hendak diajarkan oleh ayat ini? Orang yang memiliki rohani, orang yang rohani memiliki pikiran Kristus dalam menilai sesuatu. Tapi orang yang tidak rohani tidak memiliki pikiran Kristus dalam menilai sesuatu, tetapi menggunakan pikirannya sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.